Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga saya di sini bisa berkumpul dengan guru kami. Masya Allah, kembali Ustaz. Al-Ustaz Abu Haris Danang Santoso. Masya Allah, alhamdulillah. Dan yang kedua semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana sehat Mas Raji? Alhamdulillah. Masya Allah. Sepertinya sibuk sekali akhir-akhir ini. Rutinitas. Enggak, semakinnya intensitas kesibukannya kayaknya meningkat seperti itu. Iya. Oh gitu. Belajar agama yang kurang. Oh gitu. Mungkin mengurus perizinan tertentu. Perizinan tertentu, alhamdulillah. Universitas. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang Masya Allah. tentang podcast Islami yang rutin insya Allah. Masya Allah. Dan kita berada di tempat baru ini. Berada di tempat Masya baru, Allah. Kita berada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibadur Rahman. Masya Allah. Mojokerto, ya benar. Mojokerto, okay. Ini juga salah satu referensi pendidikan juga ya barangkali ya. Sesuai dengan judul podcast kita saat Oh, ini. Masya Allah. Judulnya apa kan judulnya? Belajar agama sejauh mana? Masya Allah, sejauh mana? Kayaknya sejauh mata memandang. Nah, masih dengan host yang sama, saya Najib Dayat dan juga bintang tamu. Ya enggak bintang guru tamu. Kita semua, Masya Allah. Al-Ustaz Al-Mukarram Abu Haris Danang Santoso. Masya Allah. Dari kota lain kan? Iya, Dari Madinah Ya, Jombang ya, apa Madinah. Madinah Jombang ya? Masya Allah, ya. Menarik ini, tema kita ini sesuai dengan tempatnya. Tentang ini. belajar ya. Tentang belajar Kita berada di pondok, di sini tempatnya anak-anak belajar agama. Kita membahas belajar. Bahas Cocok sekali. Cocok sekali. Masya Allah. Makanya ini relate sekali dengan pertanyaan pertama ini. Wah, apa itu? Lah, yang wajib untuk belajar agama itu sebenarnya siapa, Ustaz? Kan kalau kita melihat apakah semua orang ataukah kemudian istilah santri kan biasanya hanya dikhususkan kepada mereka yang belajar di pondok pesantren seperti di pondok pesantren Ini, di Ibadur Rahman ini. Apakah kemudian yang tidak santri, yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar di pendidikan pesantren kemudian tidak harus belajar agama atau seperti apa, Ustaz? Sejarahnya terkait dengan istilah penggunaan kata santri ini kan kita nggak ada di bahasa Arab santriun mas atau apa seperti apa mungkin itu ya yang pertama. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, jadi yang pertama kita ucapkan terima kasih dulu pada pihak pondok pesantren ya yang sudah insyaallah menjamu kita, menerima kita untuk ya kita duduk di sini untuk mengadakan podcast di tempat yang baru gitu ya. Masya Allah, jazakumullah khairan pada seluruh Civitas Akademi Pondok Pesantren gitu ya, Ibadur Rahman. Yang kedua kita jawab pertanyaan dari Mas Najih tentang masalah siapakah yang harusnya belajar ilmu agama. Maka ini mengacu kepada satu hadis yang masyhur yang mungkin sampean juga sudah hafal di luar kepala gitu kan, di mana Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya sahih, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Belajar ilmu wajib bagi setiap muslim. Maka secara umum, kalau kita bicara secara umum, maka belajar ilmu agama, maka itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Jadi tidak harus belajar ilmu agama itu adalah orang-orang yang memang hidupnya di pondok pesantren. Tidak harus orang yang belajar ilmu agama adalah dia yang sedang kuliah agama misalkan. Atau enggak harus orang yang belajar ilmu agama adalah dia mungkin sekolah di sekolah agama, enggak. Bahkan setiap orang itu wajib. Ya. Tapi kadar wajibnya berbeda-beda. Ya, oleh karenanya atau sebelum memasuki masalah belajar ilmu agama itu, tadi kan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan talabul ilmi. Di situ kan sifatnya umum. Ilmu kan mencakup banyak ilmu, iya kan?
Ada ilmu agama, ada ilmu fisika, ada ilmu matematika, ada ilmu macam-macam, ilmu umum. Kenapa kok hadisnya Nabi ini diarahkan kepada ilmu syar'i, ilmu agama? Karena yang pertama, tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyampaikan apapun itu pasti hubungannya dengan agama. Karena Nabi itu urusan beliau hidup di dunia, hidup dia di masyarakat ini, urusan beliau adalah menyampaikan hal-hal yang sifatnya agama, ya, yang sifatnya syar'i. Ya, itu memang urusan beliau. Dan apa yang beliau sampaikan berupa kewajiban atau berupa keanjuran, maka sifatnya semua adalah agama. Sifatnya semuanya agama. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan thalabul ilmi di sini maksudnya adalah ilmu syar'i. Di antaranya ada misalkan kalau kita lihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Kitabul Ilmi beliau menyampaikan bahwanya ketika kita membaca dari hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan ilmu atau ucapan-ucapan kata-kata dari para ulama ketika mereka membahasakan ilmu, itu yang dimaksud tidak lainnya adalah ilmu agama. Jadi bukan ilmu fisika, ilmu dunia lah, ya, ilmu dunia. Enggak seperti itu. Oleh karenanya maka hadis ini dibawa ditafsirkan bukan mencakup semua ilmu. Meskipun nanti dalam perjalanannya para ulama itu membagi-bagi. Ya, ketika sabda Nabi tadi secara jelas faridhatun. Faridhatun itu bahasa fikih yang artinya wajib. Ya, wajib. Maka hukumnya wajib. Apakah berarti semuanya itu wajib untuk belajar semua ilmu agamanya? Ya, atau ada beberapa catatan. Dalam artian kadang ada beberapa ilmu yang manusia sendiri itu dia mungkin tidak mengalaminya atau tidak mengamalkannya atau tidak terjadi dalam kehidupannya. Contoh misalkan ada misalkan dia masih muda lah, misalkan seumuran saya atau sampean gitu ya, masih muda dan mungkin hartanya juga masih nggak terlalu banyak gitu lah, terlalu banyak sehingga tidak ada kemampuan untuk berhaji. Maka dia nggak ada kewajiban untuk berhaji. Ya, taruhlah setelah itu, ya, dia setelah tidak ada kewajiban untuk berhaji, maka berarti dia sampai detik itu tidak akan menjalani sebuah prosesi ibadah yang namanya haji. Hanya mampu. Ya, hanya yang mampu kan. Maka apakah dia juga harus belajar masalah haji atau tidak? Maka di sini kembali ke pertanyaan tadi, siapa yang belajar ilmu agama? Kita katakan semua muslim hukum asalnya harus belajar ilmu agama. Kemudian ketika kita tahu itu poin itu, maka poin berikutnya adalah apa yang wajib dipelajari. Apa yang wajib dipelajari? Apakah yang di pondok pesantren sama dengan yang ada di luar pondok pesantren gitu? Apakah ketika di dalam pondok pesantren misalkan belajar tafsir, faraid, belajar usul fikih gitu kan, belajar usul tafsir, mustalah hadis. Apakah berarti orang yang di luar juga harus belajar itu? Ya, maka di sini para ulama membagi lagi. Kalau kita lihat di beberapa referensi para ulama ini, misalkan kita ambil contoh dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah Al-Majmu'. Beliau punya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau punya muqaddimah yang panjang. Bahkan kalau dalam cetakan Al-Majmu', muqaddimah yang beliau sampaikan itu 1 jilid. Muqaddimahnya 1 jilid. Muqaddimahnya 1 jilid. Berarti kitabnya enggak mungkin 1 jilid. Iya, baru masuk kitab Thaharah di jilid kedua. Jadi 1 jilid itu isinya muqaddimah. Imam Nawawi di situ karena muqaddimahnya beliau bahas panjang lebar luar biasa. Di antara yang dibahas oleh beliau adalah tentang masalah ilmu itu. Maka beliau menyampaikan para fuqaha membagi ilmu yang hukum belajar ilmu, ya, hukum belajar ilmu bagi seorang mukallaf itu terbagi menjadi 3. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya sunnah. Ya, ini secara umum ya, secara umum. Tapi kalau misalkan kita mau melihat lagi lebih dalam gitu kan, sebenarnya bisa jadi ada yang ilmu hukumnya mubah, ada yang ilmu hukumnya makruh, ada ilmu hukumnya haram. Itu bisa kita lihat misalkan secara detail itu, misalkan kita lihat di Fawaid Makkiyah ada. Kita Fawaid Makkiyah. Tapi kita cukupan dengan yang ini karena kita sedang membicarakan kita ingin mempelajari sesuatu. Kalau misalkan yang makruh dan haram kan berarti
kita nggak usah mempelajari gitu loh. Gitu. Maka ilmu agama yang wajib dipelajari itu ada yang fardu ain. Tapi yang fardu ain ini apa? Kata Imam Nawawi, fardu ain itu adalah ilmu-ilmu agama yang berhubungan dengan amaliyah yang harus dia lakukan. Amaliyah wajib, yang harus dia lakukan, maka belajarnya juga wajib. Berarti yang sesuai dengan kewajiban. Iya. Seorang muslim itu tadi iya. harus belajar. Misalkan dia wajib sholat 5 waktu. Tip. Apa hukumnya belajar tata cara sholat wajib 5 waktu? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bacaan, gerakan. Iya, apapun itu. Yang penting hubungannya dengan sesuatu yang wajib. Maka ini yang disampaikan oleh Nawawi. Kalau kita tarik kepada cabang ilmu lain, misalkan dalam kaidah fikih, makanya sesuai dengan apa yang disampaikan para fuqaha, bahwasanya al-wasailaha hukmul maqasid. Jadi sebuah sarana untuk untuk menuju suatu, mencapai tujuan, yang mana tujuan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan sarana itu. Maka sarana itu juga itu wajib. Jadi kalau misalkan tujuannya itu wajib, sarananya juga itu wajib. Maka orang kalau nggak belajar tata cara sholat, dia nggak bisa sholat. Maka wajib baginya untuk belajar. Ya. Demikian juga kalau puasa Ramadan juga wajib. Maka dia harus belajar tentang puasa Ramadan, apa saja yang membatalkan, ya, dan apa saja yang harus dia kerjakan selama puasa Ramadan itu. Nah, maka ini yang sifatnya fardu ain. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang sifatnya itu fardu kifayah. Ya, ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Maka Imam Nawawi beliau menyampaikan ilmu yang sifatnya fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu agama yang berhubungan dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang mufti atau oleh seorang pengajar untuk mengajarkan ilmu agama secara menyeluruh gitu. Akan tetapi tidak harus pengamalannya oleh seluruh orang awam. Misalkan apa? Misalkan ilmu faraid. Enggak harus semua orang itu belajar ilmu faraid, enggak harus. Pusing. Itu ketemu bab hajab itu menutup ini, wah ini ono iki gak oleh warisan, nih oleh iki warisane kurang gitu kan. Apalagi sudah dibagi ternyata enggak mau ya. Karena enggak sama tadi loh. Repot juga. Iya. Memang berbicara masalah harta itu ya gimana ya? Seperti itu. Jadi misalkan ilmu faraid, maka ilmu faraid ini enggak semua orang mengalami itu. Tapi harus ada yang belajar. Karena itu yang dibutuhkan bagi seorang mufti. Ya, maka ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan oleh seorang mufti maka sifatnya fardu kifayah. Maka karena apa? Karena wujudnya seorang mufti, seorang alim dalam satu tempat itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Bagaimana enggak fardu kifayah sedangkan Allah menyampaikan was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kita kalau enggak tahu tanyakan pada ahli dzikri, orang yang berilmu. Tapi kalau misalkan enggak ada orang yang ilmu di suatu tempat itu, terus tanya kepada siapa? Ya, makanya penting. Para fuqaha menyampaikan adanya mufti atau adanya orang alim berada di suatu tempat itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang mengerti ilmu agama di tempat itu. Ya. Makanya dulu dalam sejarah Islam di masa-masa lampau, di zaman para sahabat, kekhilafahan setelahnya, itu mereka di satu tempat pasti menempatkan seorang alim. Ada yang jadi qadhi, ada yang jadi hakimnya itu, ada yang jadi amirnya, pemimpinnya. Kemudian juga banyak ulamanya yang mengajarkan ilmu, dikembangkan di situ. Maka ini hukumnya adalah fardu kifayah. Juga termasuk yang hukumnya di antaranya fardu kifayah adalah sesuatu yang sifatnya ilmu dunia. Akan tetapi itu hampir seperti sebuah hal yang wajib untuk atau kebutuhan wajib, hampir menjadi sebuah kebutuhan wajib manusia. Misalkan apa? Hal yang berhubungan dengan kedokteran. Orang itu menjadi sesuatu yang urgent. Makanya kalau misalkan kesehatan itu masuk masuk kebutuhan primer, sekunder, tersier. Dia sekunder, dia kebutuhan pokok. Itu. Karena percuma kita hidup kalau misalkan kita nggak sehat, dalam artian ya kesehatan itu perlu gitu. Kesehatan itu perlu. Maka termasuk ilmu-ilmu yang semacam ini, ilmu kesehatan yang disampaikan oleh para ulama. Maka dia sifatnya juga fardu kifayah. Paling tidak ada
orang yang mengerti ilmu kesehatan di satu tempat. Sehingga apa? Sehingga ketika ada orang yang sakit, dia bisa ke situ untuk bertanya dan berobat. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ilmu yang sifatnya sunnah. Nah, sifatnya sunnah ini adalah yang tersisa dari ilmu-ilmu dunia. Ilmu dunia. Yang sifatnya itu lebih kepada produktivitas, kreativitas. Itu ya, itu lebih kepada yang hukumnya sunnah saja. Selama dalam belajarnya itu dia tidak melanggar halal syariat, ya. Sebenarnya dianjurkan saja, dalam artian dianjurkan itu karena untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Dan memang kalau kita lihat di sejarah-sejarah peradaban Islam gitu ya, kita kan mungkin kalau mungkin kita baca buku-buku gitu kan, sumbangsih peradaban Islam terhadap dunia, itu kan kita kagum betapa luar biasa kaum muslim itu membuat di zaman lampau. Iya, membuat semacam itu. Ini gimana desainnya? Ya zaman itu misalkan taruhlah yang paling sederhana adalah mungkin membuat air mancur, mengalirkan air dari bawah ke atas. Itu zaman itu kan belum ada generator, belum ada pompa air, kan belum ada. Pasti pompa listrik gitu. Terus kok bisa bikin air muncrat ke atas, itu gimana caranya? Air naik ke atas gimana? Misalkan seperti itu. Nah, maka kita katakan ya itu sebenarnya kaum muslim membuat itu ketika ini bedanya orang muslim dengan orang kafir. Ketika orang muslim itu mempelajari ilmu-ilmu dunia yang sifatnya produktivitas, kreativitas, salah satu tujuannya adalah pasti berhubungan dengan agamanya. Untuk memudahkan. Ya, nah saya pernah dengar satu ceramah atau apa. Salah satu desain yang paling umum ketika kaum muslimin sudah mengetahui cara membuat air mengalir dan kemudian air mengalir ke atas dan seterusnya, itu mereka biasa membuat air mancur di daerah-daerah di kota. Maka dari suatu ceramah itu disampaikan, mereka membuat itu tidak lain setelah mereka menyadari kaum muslimin itu sholat 5 waktu. Dan sholat itu harus dikerjakan dan di semua tempat seorang muslim bisa untuk beribadah. Dan beribadah syaratnya sholat adalah dengan wudu. Maka dibuatlah pancuran-pancuran itu supaya orang bisa berwudu di situ. Ya. Atau mereka menyadari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli kabidin radbatin ajrun. Di setiap makhluk hidup maka dia memiliki pahala bagi orang yang mau menolongnya. Kebutuhan pokok dari kebutuhan utama bagi tubuh manusia melebihi makanan adalah minuman. Makanya mereka membuat wakaf air, dibuat semacam itu. Maka dorongannya untuk produktivitas itu adalah apa? Keislaman mereka. Orientasinya bukan profit ya, tapi kebermanfaatan. Iya, tapi juga digandengkan dengan ada profitnya juga gitu. Ya, jadi itu landasan utama mereka. Ya. Jadi kembali ke inti tadi, tentang masalah ilmu-ilmu yang apa yang harus dipelajari. Maka itu tadi terbagi menjadi 3. Ada yang sifatnya fardhu ain, dan itu semuanya selama dia mukallaf, ya mukallaf itu balik berakal, dia muslim, wajib belajar itu yang berhubungan dengan amal wajib dirinya. Kemudian ilmu yang sifatnya fardhu kifayah, yaitu yang dibutuhkan oleh mufti, atau ilmu-ilmu dunia yang tidak bisa dilepaskan atau sifatnya adalah kebutuhan primer bagi kehidupan manusia, seperti kedokteran. Ya. Yang ketiga adalah apa? Ilmu yang sifatnya sunnah, ya. Sifatnya apa? Dianjurkan untuk dipelajari tapi nggak ada kewajiban dan seterusnya. Yaitu kewajiban setiap orang. Ya, itu ilmu dunia yang sisanya yang sifatnya produktivitas atau kreativitas. Jadi demikian, Allah taala. Masya Allah. Berarti kalau mau nikah berarti harus belajar ilmunya dulu ya? Ya, dia harus belajar. Harus belajar. Jadi teman-teman yang mau nikah jangan lupa belajar dulu ilmunya ya. Ada ilmunya ya. Saya juga belum tahu, saya belum nikah soalnya. Oh gitu. Juga belum belajar. Nanti aja kalau mau nikah baru belajar. Ya, penting belajar ilmu nikah itu penting. Menarik Ustaz, ketika tadi dibilang bahwa ada ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari yang berkaitan dengan mukallaf, kemudian ilmu-ilmu yang fardhu kifayah, mungkin hakim, mufti, kedokteran dan lain-lain, kemudian ilmu-ilmu yang sunnah. Nah, menariknya itu ketika kita dengan judul podcast kita belajar agama sejauh mana gitu. Ketika kita di pesantren atau di pengajian atau di masjid-masjid itu kan sekarang mudah untuk mengakses ilmu-ilmu pengetahuan dimanapun, asalkan dia mau datang
belajar, bahkan bisa dengan streaming atau online seperti ini. Mungkin teman-teman yang tidak hadir di sini bisa mengaksesnya di manapun ketika memiliki kuota internet. Mungkin yang menciptakan internet juga niatnya seperti itu, mungkin mungkin kan kita juga tidak tahu, Ustaz. Bukan yang menciptakan orang kafir, mungkin dia kan tidak mungkin ujuk-ujuk menciptakan apa namanya internet. Kan tentu kalau kita tadi bahas ada sumbangsi Islam terhadap peradaban dunia, kan tidak mungkin tiba-tiba penemuan itu berdiri sendiri. Pasti atas penemuan-penemuan yang lain sebelumnya. Nah, itu kan mungkin sumbangsinya juga ikut Allah alam. Nah, menariknya itu kan kemudian bagaimana, Zat, ketika tadi dibilang bahwa setiap orang itu wajib belajar agama, khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang wajib tadi, fardu ain tadi, terkait ibadah, terkait amaliyah yang dia butuhkan terkait untuk menegakkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tahapannya seperti apa, Ustaz? Kan ada tahapan-tahapannya. Kalau misal di sekolah kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai seterusnya. Nah, ketika kita belajar di masjid kan tidak ada ini kelas 1 di sini, kan tidak ada seperti itu. Dan apabila di masjid-masjid kan juga tema dari pengajiannya juga berbeda-beda. Padahal banyak sekali kebutuhan umat ini yang mungkin kita kira terkait dengan hal-hal yang sangat-sangat dasar seperti sholat, wudhu, gerakan-gerakan itu masih belum. Jangankan yang muda-muda, apalagi yang remaja atau bahkan dewasa kadang karena memang keterbatasan dulu belum sempat belajar karena kesibukan lain-lain, akhirnya belum sempat. Nah, ini tahapannya untuk menuntut ilmu itu seperti apa, Ustaz? Apakah harus ikut daurah, apakah harus daftar ke pesantren-pesantren terdekat? Ya kalau masih muda, alhamdulillah diberikan kesempatan, diberikan rezeki bisa seperti itu. Tapi kalau yang sudah pengen belajar tapi ternyata sudah usianya sudah bekerja atau yang lain-lain, itu seperti apa tahapan-tahapannya? Untuk belajar agama ya. Kalau misalkan yang sudah masuk pesantren, insya Allah sudah, kita sih tinggal mengikuti kurikulum yang di pesantren itu aja. Ya, kita sudah tinggal ikuti. Insya Allah pesantren pasti menyediakan sarana atau bahkan mungkin ya memang sebuah keharusan bagi pesantren mengadakan semacam itu. Ya, di dalam kurikulumnya mengajarkan hal yang wajib untuk diamalkan. Dalam artian hal yang wajib untuk diamalkan ini yang menjadi kewajiban dia itu diajari. Ya dasar-dasar. Ya, misalnya fikih sholat, termasuk juga fikih puasa bagi yang sudah wajib puasa dan seterusnya. Nah, adapun yang menjadi permasalahan adalah ketika di luar pondok pesantren atau di luar tempat-tempat belajar kehidupan pada umumnya gitu. Nah, ini yang juga penting sebenarnya ketika seorang belajar itu yang pertama kali hendaknya dia belajar adalah dia belajar sesuatu yang wajib harus diamalkan. Ya, yang wajib harus diamalkan. Ya. Maka di sini ya, pertama kali yang wajib yang hendaknya dia pelajari tentu saja hal yang berhubungan dengan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan, dan ini sifatnya umum saja, nggak perlu kita sampai belajar akidah yang begitu dalam dan begitu mendasar gitu, dari akar sampai ke ujung, enggak. Ada bukunya, belajar Islam dari akar sampai ujung. Oh gitu. Dalam satu buku, Masya Allah. Gitu. Maka nggak harus kita belajar akidah itu, ya kita cukup belajar bagaimana menguatkan hati kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga kita belajar bagaimana supaya hati ini benar hubungannya dengan Allah. Benar hubungannya kepada Allah. Nah, makanya belajar tauhid itu sangat erat hubungannya dengan akhlak. Makanya kalau dulu ya mungkin yang zaman-zaman yang dulu ya, kalau di sekolahan itu kalau buku itu biasanya digandengkan. Biasanya kalau Al-Qur'an, pelajaran Al-Qur'an itu gandengannya apa? Hadis. Mungkin enggak ya, itu satu buku. Iya, Al-Qur'an, hadis, akidah, akhlak. Oh iya. Kenapa seperti itu? Karena belajar akidah itu harus memunculkan pada akhlak. Nampak pada akhlaknya. Ada perubahan.
Nah, perubahannya dilihat dari mana? Apakah dari tata cara ibadahnya? Enggak. Akidah itu tampak dari akhlaknya. Akhlaknya kepada Allah dan akhlaknya kepada manusia. Gitu. Makanya ketika para ulama membuat kitab-kitab yang berhubungan dengan tazkiyatun nafs, fikih suluk, tasawuf, sebenarnya itu juga salah satu bab dalam pembelajaran akidah. Karena di situ dia akan membersihkan hatinya. Bagaimana kita mengetahui keyakinan kita atau hati kita, akhlak kita, sikap kita dalam hati ini salah ternyata kepada Allah. Yang benar seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara memperbaikinya. Maka akan menumbuhkan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tawakal, orang yang sabar, orang yang syukur. Itu. Maka itu adalah hasil daripada akidah. Nah, ketika kita belajar akidah, tapi akhlak itu kok tidak ada perubahan, atau kita belajar akidah, tapi akhlak semakin buruk, perlu dipertanyakan. Itu dipertanyakan. Apakah belajar akidah kita memang sudah benar? Dan yang sayang sekali adalah ketika ada dua, dalam sudut pandang pribadi saya, ada dua kelompok besar gitu ya, atau dua garis besar yang ketika belajar akidah mereka terlalu ekstrim kanan, ada yang terlalu ekstrim kiri. Yang terlalu ekstrim kanan ini terkadang ketika mereka belajar akidah, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hobinya suka mendebat orang lain dalam masalah tauhidan kepada Allah. Ya, misalkan ini nggak benar, tauhid kamu itu salah, gini. Dia sukanya debat, bukan berarti tauhidnya salah, enggak, tauhidnya benar. Mungkin dalam menyampaikan atau yang semisalnya, ya. Mungkin dalam menyampaikan atau semisalnya itu yang kurang tepat gitu. Dan ketika belajar akidah, dia hanya belajar hal-hal yang sifatnya bahan-bahan untuk bisa bahan-bahan untuk bisa mendebat orang lain. Maka ini bagus sebenarnya kalau misalkan sebagai sebuah metode pembelajaran untuk para akademisi, bukan untuk orang awam. Kalau untuk orang awam tidak perlu kita sampaikan bagaimana cara mendebat orang lain dalam akidah. Kalau misalkan kita mau sampaikan sedikit syubhat, kemudian kita jawab, dan itu enggak serentet gitu ya, setiap bab pasti bahas ada syubhat, ada bantahan, enggak harus seperti itu. Ya. Maka kalau hal semacam itu tugasnya akademisi untuk melakukan riset, perdebatan dan seterusnya, membantah gitu. Ya, tapi kalau untuk orang awam enggak. Ya, orang awam itu akidahnya itu harus simpel, sederhana. Makanya adalah satu riwayat kalau nggak salah adalah Umar bin Abdul Aziz atau siapa gitu ya. Beliau menyampaikan bahwasanya ya, akidah yang benar itu adalah akidah orang-orang tua yang berada di Kufah. Kalau nggak salah di Kufah atau di kota mana gitu. Ya, dalam artian apa maksudnya? Akidah Islam itu sebenarnya simpel, mudah. Akidah Islam itu sangat-sangat mudah sekali. Ya. Tidak berbelit-belit. Ya. Tapi ternyata ketika kita menyampaikan pada orang awam, akidah kok terasa berbelit-belit, itu sudah mungkin masuk ranahnya akademisi. Bukan masuk ranahnya orang awam gitu. Nah, ada juga yang ekstrem kiri. Dia tidak memperhatikan hak Allah. Dia hanya memperhatikan yang penting hak manusia. Yang penting api ambil menungso, tapi dia berbuat syirik, dia berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan Allah. Yang penting nang Allah iku wis atine cinta wis cukup. Iya cinta, tapi ini kamu melakukan semacam ini, apakah memang diizinkan Allah? Apakah diizinkan Allah Subhanahu wa taala melakukan seperti ini? Kalau enggak diizinkan Allah, berarti kamu mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, ini kemurkaan Allah. Jangan atas nama pandangan objektif kita, pandangan pribadi kita sudah merasa cinta. Ternyata pihak lain tidak menerima cinta kita. Betapa itu membuat hati kita semakin sakit, kan gitu Mas Raji ya. Kita mencintai orang, ternyata itu bertepuk sebelah tangan. Ternyata selama ini saya hanya cinta dari satu sisi saja. Cinta kepada Allah juga harus dilandasi dengan apa? Dengan ilmu. Ya, maka kembali ke fokus. Yang pertama adalah ilmu berhubungan dengan tauhid, tentang akidah kita, dan itu nanti akan terlihat dari akhlak. Kepada Allah semakin lurus tauhidnya, akidahnya semakin kuat,
cintanya, tawakalnya, syukurnya, sabarnya, bagaimana mengenal hakikat kehidupan dan seterusnya semakin besar, hubungannya dengan manusia semakin baik. Tidak ada hasad, dengki, ghibah, perasaan mendendam, permusuhan dan seterusnya. Itu harus seimbang, harus seimbang. Yang kedua, setelah dia belajar itu, dia juga harus belajar, bukan setelah ya, hendaknya diiringi juga bareng. Karena sifatnya wajib juga, sama-sama wajib gitu, harus dipelajari bareng. Juga dia belajar hal yang berhubungan dengan ibadah wajib dirinya. Ibadah wajib dirinya. Apa itu? Pertama yang paling jelas adalah sholat. Ya. Kewajiban apa? Kewajiban sholat. Ya. Maka dia belajar, sholat ini pembatalnya apa saja? Sholat ini rukunnya apa saja? Kalau saya salah, maka saya harus ngapain di sholat itu? Ya, kalau misalkan saya tidak melakukan ini, dampaknya apa dan apa yang harus saya lakukan? Itu harus khatam, harus selesai belajar itu. Supaya apa? Supaya dia faham tata cara sholat yang benar, gitu. Ya. Maka ya di situ. Nah, kemudian oleh karenanya, ya ini juga mungkin sebagai bahan renungan bersama untuk semuanya. Ya. Hendaknya seorang muslim itu mengambil atau mencari sebuah pengajian yang memang mengajarkan hal-hal yang basic yang wajib bagi dirinya. Ya. Yang basic yang wajib bagi dirinya. Yang mengajarkan fikih, fikih ibadah. Iya, yang berhubungan dengan fikih, berhubungan dengan akidah. Itu dia hendaknya ada pengajian yang dia rutini untuk hadir supaya dia tahu. Dalam rangka belajar, mengkoreksi dirinya sendiri. Bukan berarti apakah kalau gitu kajian tematik nggak perlu dihadiri, enggak, bukan seperti itu. Ya, ada sesuatu yang sifatnya itu kita multazim, kita harus mengikat diri kita nggak boleh lewat. Ada sesuatu, kalau misalkan capek lewatlah nggak apa-apa, gitu. Nah, kalau yang kita harus iltizam kepadanya, maka itu adalah sifat-sifat atau ilmu-ilmu yang sifatnya adalah hal yang berhubungan dengan kewajiban kita. Maka itu nggak boleh lewat. Kalau misalkan kita lewat, kita mungkin lihat dari rekamannya atau apa. Karena itu memang hubungannya sebuah kewajiban bagi kita. Baru setelah itu kalau misalkan kajian yang lain, misalkan sifatnya tematik atau apa, silakan ya untuk menambah keimanan kita, monggo, bagus itu, bagus. Ya, maka dan untuk sarana belajarnya juga, alhamdulillah banyak kajian-kajian ya sudah berkembang di masjid-masjid, di musola-musola. Ya, maka kita tinggal cari saja, kan sekarang masalah jadwalnya itu kan jadwalnya udah full semua Ustaz. Sudah banyak gitu, namanya ada di sini ada ngaji, di sini ada ngaji gitu. Tinggal dipilih saja. Oh, saya lebih cocoknya belajar ini dulu. Longgarnya juga. Iya, waktunya juga, kemudian juga mungkin ustadznya juga, kemudian materi yang diajarkan apa. Oh, ini sepertinya materi ini wajib, saya harus belajar ini. Itu dipilih. Jadi ada suatu hal yang sifatnya memang harus dia ngaji itu secara runtut sistematis. Iya, dari satu kitab gitu, sampai selesai. Ada matematik itu sebagai pengisi kekosongan gitu aja, pengisi kekosongan gitu. Nggak masalah untuk hadir di tematik, tapi bukan berarti kita cuma hadirnya di tematik saja. Kalau kita hadirnya di tematik, kita nggak akan tahu gimana cara sholat kita. Iya, mungkin nggak merasa ada yang salah. Iya. Karena ya sudah selama ini soalnya seperti ini. Iya gitu. Ya perlu kita koreksi juga gitu. Perlu kita koreksi. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Naji. Ya kita harus mencari itu. Kalau nggak ada yang offline, yang online, masya Allah luar biasa banyak sekali gitu. Rekaman daurah. Iya, pengajian-pengajian. Di YouTube juga bisa di Al-Ansor TV. Hikigram ya. Itu banyak, ada kitab-kitab yang dihatamkan di sana, masya Allah. Di sana itu. Nah, menarik Ustaz. Tadi ada sebuah yang saya klip langsung gitu ya. Kalau misal memang kalau dulu Nabi itu diutus kepada para sahabat itu, mereka itu orang awam dan mereka faham terhadap agama ini sedemikian rupa. Manjenengan tadi bilang bahwa ketika mengenal Allah, kemudian ibaratnya tauhid, kemudian amalnya, itu tidak perlu dengan banyak bahasan yang harus mendetail fikih, tafsir. Saya membayangkan bagaimana jika agama ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang hafal tafsir.
atau hafal Quran. Nah, terus yang enggak hafal Quran ini gimana gitu kan. Saya kira agama itu kan sebagaimana tadi jenengan ucapkan bahwa bisa dipelajari oleh semua orang, bahkan orang awam sekalipun. Itu logika keagamaan bahwa Tuhan itu satu, itu tidak perlu ibaratnya hanya bisa diimani oleh orang-orang yang alim, profesor, cendekiawan. Bahasa-bahasa agama itu kan bahasa-bahasa yang sebenarnya harusnya mudah dipahami, tapi dalam praktiknya mungkin ada perbedaan fikih, ada perbedaan macam-macam, akhirnya menjadikan itu kadang oleh orang awam itu sulit dipahami, atau yang belajar ternyata sepenggal kemudian dipahami karena ngantuk, karena tidak meng-cross check. Akhirnya ketika sampai di bawah akhirnya jadinya yang benar seperti ini Nabi. Akhirnya jadi itu juga kayaknya mekanismenya saya tidak tahu juga. Ya mungkin itu lebih pada orang Jawa ini salah tompo gitu. Salah tompo. Nampan ini keliru. Nampaknya keliru. Padahal niatnya bagus gitu. Soalnya kemarin itu seperti ini Zat. Kan kalau khutbah itu Masya Allah, dai-dai kita, ustadz-ustadz kita itu semangat menyampaikan berbagai macam dalil, ayat, hadis, tafsir. Kadang orang awam ini mohon maaf mungkin yang capek kerja ketiduran sampai-sampai yang disampaikan tadi apa? Oh seperti ini. Ternyata pas ketepaan salah tombol tadi. Akhirnya kan juga repot gitu. Toh kita nyampaikan juz 30 atau ustadz-ustadz kita dengan keilmuannya yang luar biasa nyampaikan juz 30 itu aja kurikulumnya kayaknya enggak khatam. Kalau untuk pesantren saya kira di Ibadur Rahman yang pesantren tahfidz ini hafal Quran, ada pengajian, semua ayat disampaikan, Masya Allah seperti ini gitu. Atau di pesantren-pesantren lain, atau di pondok-pondok yang lain, atau di manapun lah yang orang-orang seperti. Tapi ketika orang awam yang menerima akhirnya apa ya tadi ayat surat berapa tadi? Kayak akhirnya jadi seperti itu juga Zat. Bahkan tidak hanya dari kalangan, apalagi yang kalangan remaja, yang kita akui sekarang kesadaran terhadap agamanya kurang, atau senang dengan diskusi tapi tidak mau amaliyah. ini kan jujur itu kan banyak itu. Saya tuh pernah ikut mengisi di salah satu acara. Temanya mencerahkan peradaban Islam gitu. Yang ikut ratusan Zat, alhamdulillah. Oh Masya Allah, Masya Allah. Saya tidak sebut tempatnya dan daerahnya. Iya. Cuma kemudian besoknya ketika sholat subuh, diskusinya sampai jam 11 saya udah selesai ya, karena dari jam 9. Saya kira jam 11 apa 11 itu? malam. Masya Allah. Itu ada yang sampai jam 1 pagi. Kita lihat sholat subuhnya. Sholatnya subuhnya 5 ya. Ini tadi kalau dibilang bahwa akidah berkaitan dengan akhlak, bahwa ketika kita belajar agama itu harusnya kan giroh, semangat untuk saya sholat ini. Kalaupun dia karena kecapean tadi, dia tuh ini jam 5, gimana ini, panik saya, ya Allah ini tadi telat masbuk, atau maksudnya kelewatan, ya Allah, maksudnya ada rasa penyesalan, kemudian bagaimana nanti evaluasi ke depannya. Nah ini kan sebuah hal yang miris juga Zat. Ternyata ketika di kalangan banyak tempat organisasi atau kampus itu semangat untuk kebangkitan Islam itu besar, tapi semangat untuk mengkoreksi amalia, kemudian belajar lagi seperti apa. Padahal kan kalau misal dibilang tadi tidak perlu lah untuk menghatamkan kitab, bahwa tahu sholat 5 waktu itu wajib, sholat di awal waktu itu diutamakan daripada menunda-nunda dengan alasan ini itulah. Ya tergantung panitia juga sih. Kadang seminar juga jam 1 aja ya, nanti kalau break dulu nanti susah kumpulnya lagi ya. Itu nanti monggo para panitia itu nanti dirembuk gimana ya. Tapi akhirnya bahwa jika akidah tadi, keyakinan terhadap akidah bahwa agama itu mudah dipahami oleh orang awam, bagaimana kurikulum Nabi dulu ketika mengajarkan orang-orang yang orang-orang Arab, kemudian mereka itu memiliki semangat, amaliyahnya juga bagus, wawasan keagamaannya itu juga bagus, spirit itu kemudian ibaratnya untuk membangun bagaimana menciptakan halal duniawi untuk menunjang ukhrawinya gitu loh. Tapi kan sekarang sebaliknya gitu loh, menggunakan ukhrawinya untuk menunjang duniawinya gitu. Ya ini renungan buat kita semua ya. Apakah kemudian salah? Tidak. Tapi kemudian apakah
hal-hal yang demikian PR dasar Zat. Makanya itu yang sampai sekarang itu saya juga masih bingung Zat, gimana kalau di pesantren kan enak gitu, kalau enggak jamaah atau enggak di awal waktu tinggal ditahdir gitu kan, tinggal dihukum atau dimasukkan mahkamah atau dipanggilkan BK kan enak, lebih mudah lah saya kira, kontrolnya lain-lain. Tapi ketika di luar, apalagi kita bicara tentang kebebasan di sana, apalagi yang SMA, perkuliahan atau yang udah kerja, ya enggak ada yang ingat kan. Kalau orang-orang dulu kan itu Zat, salah satu kurikulumnya kan orang tuanya mereka paham agama, minimal sholat itu diingatkan deh, sholat lain-lain. Tapi kan kesadaran itu saya kira sekarang menurun. Makanya ketika kita menggunakan judul podcast belajar agama sejauh mana gitu kan, saya juga kepikiran ketika sudah banyak belajar agama, dampaknya apa sih dalam kehidupan kita? Apakah kemudian cuma buat gagah-gagahan, buat debat-debat biar bisa jadi pemimpin ormas Islam atau organisasi kemahasiswaan? Keren sekali bahasanya itu. Saya sampai sekarang, apa ini salah saya? Harusnya saya kemarin nyampaikan fikih sholat saja. tapi modul pematerinya kemarin fikih peradaban. Peradaban, Masya Allah. Saya sholat subuh 5. Yang saya tahu loh Zat, di ruangan itu betul ada banyak. Apakah kemudian ketika saya pulang jam 5 lebih sekian itu mereka sholat ya? Mudah-mudahan. Itu gimana Zat? Kaitannya mungkin. Ini yang salah satu menjadi poin penting juga ketika kita belajar ilmu. Kita itu bukan, ketika kita belajar ilmu agama, satu poin penting bahwasanya ilmu agama itu membuat dua kemungkinan besar dalam kehidupan dunia akhirat. Dua kemungkinan besar, dan nggak ada kemungkinan ketiga. Nggak ada kemungkinan ketiga. Cuma dua. Ketika kita sudah belajar ilmu agama, kemungkinan dengan ilmu agama kita ada dua saja, dan dampaknya dunia akhirat. Kemungkinan pertama, ilmu agama itu membuat kita mudah masuk surga. Mudah masuk surga. Menjadi kita penghuni surga, menjadi orang yang mendapatkan ridha Allah, menjadi orang yang menjalani kehidupan di dunia dengan sebahagianya orang yang hidup di dunia. Kalau orang itu alim beneran itu dalam artian dia benar-benar ilmunya itu memang membawanya dia ke surga, membawa ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang paling bahagia hidup di dunia. Makanya dalam satu kisahnya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam penjara, maka beliau menyampaikan sebuah ungkapan bahwasanya apa urusan para musuh-musuhku ketika mereka memasukkan ke dalam penjara, padahal surgaku berada di hatiku. Makanya nggak ada urusan dengan dunia ini, dimanapun dia bisa bahagia. Itu ketika ilmunya memang benar-benar mendatangkan ridha Allah. Walahum yahzanun. Dampaknya jadi wali Allah. Wali Allah itu seperti itu, bukan sing ngambah di atas awan atau mlebu jero bumi atau mengerti bahasa semut. Luar biasa ya. Itu kayaknya lebih ke superhero ya. Enggak seperti itu. Hidupnya Masya Allah sudah tenang ya. Itu tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Katanya Umar itu. Karena yang menimpa yang menjadi takdirku tidak akan tidak akan meleset dariku dan seterusnya. Itu sudah, maka itu dampak yang pertama. Kemungkinan pertama. Dan itu maka yang ilmunya bisa memberikan, ilmu agamanya bisa memberikan dampak ini, maka dia adalah orang yang paling beruntung di dunia. Pertanyaannya bagaimana supaya ilmu itu bisa memberikan dampak kepada si pemiliknya dengan dampak pertama ini, memberikan manfaat di mana kehidupan dunia dan akhiratnya akan baik bagi dirinya, yaitu dengan mengamalkan ilmunya dan bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah. Makanya patah yang masyhur sekali, bahwanya laisal ilmu bi kasrati riwayah gitu kan. Ilmu bukan banyakan riwayat. Wah, saya punya riwayat dari ini, hafalan saya segini. Tapi amalmu bagaimana? Makanya dilanjutkan bahwanya innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu adalah ketika engkau bertambah takut pada Allah. Ketakutanmu kepada Allah bertambah, maka ilmumu juga bertambah gitu. Percuma saja misalkan
ilmu banyak, malah menjadi ajang gagah-gagahan kata sampean tadi. Ya, kemudian amaliyah kita nol. Kita tidak semakin takut pada Allah, maka ini lebih dekat kepada Yahudi. Lebih dekat kepada Yahudi. Orang Yahudi itu tahu. Ya, tahu tapi mereka mengingkari. Atau ya mungkin malas, ya, mungkin malas, enggak mau. Nah saja. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyampaikan, ya, dalam satu syairnya, fasadun kabirun alimun mutahatik wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Kerusakan yang besar itu muncul dari seorang alim yang dia itu mutahatik. Mutahatik itu dia berani melanggar aturan Allah. Padahal dia tahu, kemudian dilanggar. Dia tahu tapi dia kerjakan. Ya, enggak boleh dikerjakan malah dikerjakan. Yang harus dikerjakan malah ditinggalkan. Alimun mutahatik. Dan yang lebih besar lagi juga adalah apa? Jahilun mutanasik. Orang yang bodoh tapi dia semangat untuk ibadah. Ya, enggak tahu caranya ibadah ternyata salah gitu lah. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, huma fitnatun fil alamina kabirah atau antimah. Maka keduanya ini adalah sebuah fitnah yang sangat besar di alam semesta. Kata Imam Syafi'i, fil alamina, di alam semesta. Dampaknya bukan cuma di dunia, mungkin sampai di atas langit sana berdampak juga. Berarti berdampak hanya hubungan internasional, ini hubungan dua dunia. Iya, ya. Dunia akhiratnya terganggu. Iya, terganggu. Gara-gara orang jahil, orang alim mutahatik dan jahil mutanasik. Orang alim yang berani dia melanggar aturan Allah, dan orang jahil yang semangat untuk beribadah tapi dia nggak mau belajar. Ya. Makanya dalam hadis-hadis banyak sekali peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan ilmu itu bukan untuk gagah-gagahan. Kalau mau ilmunya bermanfaat, ilmunya adalah ilmu yang benar-benar membawa dia ke surga dan membuat kehidupan bahagia di dunia, maka amalkan ilmu itu, semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semampunya ya. Iya. Dan caranya adalah yaitu semakin takut pada Allah dan dia juga apa? mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Kemungkinan yang kedua, ketika ilmu berada di orang itu, semakin mendekatkan dan memudahkan dia masuk neraka. Keberatan ilmu. Bukan keberatan ilmu. Dia tidak layak untuk menyandang ilmu itu. Dia nggak layak menyandang ilmu itu. Kenapa? Ilmu agama itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya bersih, suci, cahaya. Oleh karena Imam Syafi'i ketika syakautu ila waqi su'ahibti warsanil tarikh ma'asi gitu. Wa akhbar bi annal ilma nurun wa nurullahi la yudhali as. Ilmu Allah itu, ilmu Allah, ilmu syariat, mengetahui halal haram, tauhid pada Allah bagaimana. Nur, dia cahaya. Tapi cahaya ketika masuk, kita lihat, kalau misalkan gelasnya gelap, cahaya nggak akan mengeluarkan cahayanya. Maka ketika ilmu itu masuk kepada manusia, ternyata manusia itu gelap. Manusia gelap, maka ilmunya tidak akan keluar cahayanya dari tubuh. Ilmunya ya akan hilang begitu saja. Maka ya malah apa? Ketika dia tahu ternyata orang itu nggak layak untuk menerima ilmu, maka orang itu yang akan disiksa. Orang itu yang disiksa. Karena sudah diberikan amanah seperti itu, amanah ilmu, tapi dia malah tidak mengamalkannya, dia tidak semakin takut. Makanya malah dibuat untuk gagah-gagahan. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau menyampaikan, ya, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang belajar ilmu dari ilmu-ilmu yang diharapkan dengannya adalah ridha Allah, wajah Allah. Kemudian la yata'allamuhu illa yubahi bihil ulama wa yumari bis sufaha. Dia tidak belajar kecuali untuk gagah-gagahan di antara orang yang sama-sama alim. Aku lebih pintar piro hafalanmu? Hafalanku 20 juz, kamu berapa? Aku 30 juz. Aku 20 juz tapi sudah ada sanadnya. Sanadnya berapa? 1 misalkan. Misalkan saya sudah qiraah sabu'ah. Misalkan. Kan seperti berapa hadismu yang sudah kamu dapatkan? Alhamdulillah saya sudah menghafalkan kitab ini saya sudah 5.000 hadis. Alhamdulillah saya juga menghafalkan 10.000 hadis. Ya tabah, saling membanggakan. Atau Pak liumari bisufa, dia akan mendebat orang bodoh. Karena dia merasa berilmu, dia akan bodoh-bodohkan orang. Kamu itu bodoh. Ada apa namanya? Ada yang bertanya pada saya. Bertanya gini, bagaimana cara mendebat saudara?
mengajukan pertanyaan yang berhubungannya dengan ya masalah waktu itu beliau tanyanya masalah bid'ah. Masalah bid'ah. Bagaimana cara mendebat saudara saya? Menjawab untuk dalam tanda kutip ya, untuk ya bisa menjawab dia. Mendebatnya lah maksudnya. Kita bisa jawab. Maka saya jawab seperti ini. Tidak usah dijawab, Pak. Tidak usah jawab. Tidak semua pertanyaan butuh jawaban. Terus gimana? Anda diam, kemudian Anda berbuat baik sebaik-baiknya pada orang itu. Ya, sebaik-baiknya berbuat baik pada orang itu. Sudah itu saja. Nggak perlu didebat. Buat apa kita debat? Buat apa kita belajar? Apakah kita belajar untuk bisa mendebat orang? Enggak. Ya mungkin untuk akademisi yang Masya Allah ya, para alim kita yang memang ada yang membantah orang-orang yang mungkin menunjukkan syubhatnya, menunjukkan kesesatannya secara terang-terangan. Kemudian ada yang membantahnya, itu memang harus ada. Tapi apakah semua yang belajar harus seperti itu? Enggak. Apalagi masih awam, masih baru belajar agama sebulan gitu. Kemudian didebat. Iya, enggak perlu kita belajar buat apa untuk debat orang. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Debat itu urusannya alim, urusannya ustadz-ustadz yang kibar-kibar sudah. Ya, insya Allah. Kayak kita apa? Kita diri kita, kemudian pribadi, keluarga kita. Kita ajak sebaik-baiknya. Dan ngajak itu kadang nggak pakai lisan, kadang pakai perbuatan, kasih contoh yang baik. Makanya tadi itu salah satu kasus cerita ya. Jadi intinya pokoknya ketika kita belajar ilmu ya, kemudian ya, lanjutan hadis, jadi Nabi kemudian melanjutkan, siapa yang belajar hanya untuk mendebat untuk berbangga-banggaan dengan alim yang lain, atau dia mendebat orang yang bodoh, lam yajid urfal jannah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya saja nggak dapat ya, baunya apalagi ngelihat pintunya, baunya adalah kejauhan. Itu menunjukkan betapa jauhnya dia dari surga. Semakin dia jauh. Nah, dalam hadis yang masyhur bahwasanya Al-Qur'an apa? Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa hujjatun laka. Hujjatun laka itu konotasinya membela, positif. Hujjah untukmu untuk bisa masuk surga. Atau alaika. Hujjah yang berkonotasi negatif akan membuatmu semakin hancur, akan masukkanmu dalam neraka. Dan banyak kalau kita bahas itu bisa jadi satu tema kajian. Satu tema lagi ya? Iya. Bulan depan mungkin. Bulan depan. Intinya gitu. Kemungkinan cuma dua. Oleh karenanya ketika kita belajar agama, perlu kita mempersiapkan diri kita menjadi orang yang layak untuk menjadi penerima ilmu agama itu. Apa? Bersihkan hati kita. Nabi SAW sebelum mengajari tata cara puasa, sebelum Nabi SAW turun padanya perintah untuk sholat, apa yang beliau ajarkan pada umat? Jangan nyembah berhala dan berakhlaklah mulia. Berakhlak baik. Terus jangan nyembah berhala. Sudah. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, ketika di Syam, di penguasa Romawi ditanya, apa yang diajarkan Nabi baru itu pada kalian, yang dibawa ajarannya. Maka disampaikan oleh Heraklius, dia mengajari kita untuk supaya tidak menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kita, dan memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Tidak boleh berbuat fahisyah, berbuat zina, berbuat keji, berbuat buruk. Akhlak. Itu apa? Dalam rangka Nabi mempersiapkan hati-hati yang memang siap menerima nurullah. Ya, maksudnya menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya memang kadang itu kita orang kenapa kok orang yang tidak layak itu? Ya, karena memang dia tidak membersihkan hatinya dulu. Dia tidak belajar iman sebelum belajar ilmu. Ilmu dulu baru iman. Ya. Jadi ketika enggak nambah imannya. Iya, enggak nambah imannya. Atau dia enggak siap. Ya, bahkan ilmunya semakin membuat dia berhilah gitu ya. Semakin dia belajar fikih tapi imannya enggak siap. Wah, dia bisa cari celah-celah fikih itu. Dari ilahnya. Oh, boleh. Kali fikihnya. Iya Allah. Itu kan apa namanya? Ya jadi kerusakan kayak kalimat Syafi'i tadi. Umma fitnatun fil alamina 'azimah. Ya. Mereka berdua sudah menjadi fitnah yang besar di alam semesta ini. Jadi seperti itu Mas Haji. Ya, jadi memang perlu untuk membersihkan hati itu. Jadi kemungkinannya ilmu itu cuma dua. Membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau membawa kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala karena merasa dekat tapi ternyata secara amaliyahnya tidak menunjukkan bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malah ya itu tadi. Ya, jadi fenomena yang tadi itu maka kemungkinannya adalah wallahu taala alam mungkin lebih dekat membawanya kepada neraka, naudzubillah. Kita berlindung pada Allah dari semua itu. Supaya kita tetap menjadi orang yang bisa mengamalkan. Maka bukan berarti kita menjas atau apa, enggak. Itu sebagai renungan buat diri kita semua. Pokoknya ketika kita bertambah ilmu itu bukan untuk debat-debatan, enggak.
Ilmu itu untuk diamalkan. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama bukan untuk debat-debatan. Debat itu ya mungkin ada, tapi urusan nggak semua orang ngurus itu gitu. Jadi seperti itu, Allah Ta'ala. Nah, ini terakhir mungkin Zat, karena waktu yang terbatas. Nasihat Zat, untuk para penuntut ilmu, yang baru belajar, sedang belajar, bagaimana ilmu tadi itu bisa menambah keimanannya, membawanya semakin dekat dengan Tuhan. Ibaratnya siapapun lah, kan katanya tadi bahwa agama ini mudah dipahami. Tauhid kepada Allah itu bisa dipahami oleh bahkan orang-orang awam sekalipun. Orang-orang Arab dulu keimanannya, mereka iman dulu baru belajar, akhirnya imannya nambah dan lain-lain. Itu mungkin nasihat-nasihatnya, atau kemudian janganlah bahasanya sebagai closing statement acara podcast kita pada sore hari ini menjelang maghrib ini. Insyaallah. Jadi yang pertama, ketika kita mempelajari ilmu, ketika kita mau belajar ilmu agama, kita belajar ilmu agama, persiapkan hati kita, persiapkan seluruh jiwa kita dengan keimanan. Karena ilmu itu seperti air dan kita adalah wadahnya. Ilmu itu seperti air dan kita adalah wadahnya. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi wadah yang tidak layak untuk air tersebut. Maka ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Maka siapkan. Bagaimana mempersiapkannya? Ya, maka kita bersihkan hati dulu. Bersihkan hati dulu dari niat-niat yang tidak benar dalam belajar. Bersihkan hati dulu dari dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Benarkan hati dulu dalam masalah hubungannya dengan sama manusia. Ya, benarkan hati dulu dalam masalah akidah dan tauhidnya kepada Allah. Jadi memang kita benar-benar harus layak untuk belajar. Karena para salaf mengatakan kanu yata'allamunal adab 30 sanah wa yata'allamunal ilm 20 sanah. Mereka belajar adab itu selama 30 tahun. Baru belajar ilmu selama 20 tahun. Berarti belajar adab. Adab ini yang mencakup adab pada Allah dan adab kepada sama manusia. Itu selama 30 tahun. Lebih panjang daripada belajar ilmu agama itu sendiri. Karena apa? Belajar adab itu praktis. Ya, bukan cuma teoritis. Karena suatu ilmu yang sifatnya teoritis itu rawan untuk dijadikan ajang debat-debatan. Ajang debat-debatan. Ya, itu yang sifatnya apa? Teoritis. Ya. Tapi yang sifatnya praktis enggak. Makanya kita persiapkan dulu. Diajarkan iman. Mengajarkan iman yang paling baik adalah dekatkan dengan Al-Quran. Dekatkan dengan Al-Quran. Tidak ada cara belajar mengisi keimanan manusia yang lebih utama daripada mendekatkan orang itu kepada Al-Quran. Ya, namanya belajar Al-Quran kemudian dibaca tafsirnya itu luar biasa. Berapa banyak orang yang mendapat hidayah hanya karena membaca Al-Quran dan mengetahui artinya. Mengetahui artinya saja, belum baca tafsirnya. Baca terjemahnya, terjemahnya, iya, masya Allah. Itu banyak hal-hal yang mungkin tidak kita bayangkan, ya, kemudian tiba-tiba merasuk dalam hati. Al-Quran itu sudah mukjizat. Itu yang pertama. Kemudian yang pertama persiapkan diri kita untuk menjadi orang yang layak menerima ilmu itu. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menerima ilmu itu, upayakan kita menjadi orang yang mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya. Dan mengamalkan ilmu yang kita miliki terbagi dua. Ada yang sifatnya yang harus kita amalkan itu hukumnya wajib. Ada yang sifatnya hukumnya sunnah. Tergantung kepada amal itu sendiri. Maka ilmu-ilmu yang berhubungan dengan amal yang wajib, ya harus wajib kita kerjakan. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan amal yang sunnah, ya sifatnya sunnah dalam artian ya utama. Dan seorang alim hendaknya tidak melupakan yang sunnah ini. Orang yang alim tidak melupakan yang sunnah ini. Ya. Karena kalau yang wajib, orang awam juga wajib. Apa bedanya orang awam sekarang dengan orang alim? Ya. Maka orang alim hendaknya apa? Sunnahnya semakin banyak. Ya, jadi yang pertama adalah mempersiapkan sebelum menerima ilmu. Kemudian yang kedua adalah menjadikan ilmu itu adalah wasilah untuk amal kita. Dalam artian kita amalkan ilmu itu. Ya, Ya, demikian. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, berat sekali sepertinya nasihatnya ini. Oh gitu ya. Ya, memang seperti itu. Ini bobotnya berapa SKS? Karena terbatasnya waktu teman-teman itu tadi closing statement dari beliau. Jadi ada dua yang harus ibaratnya para penuntut ilmu. Yang satu tadi memperbaiki diri, diri niatnya, niatnya lain. Kemudian yang kedua mengamalkan ilmunya ketika mendapatkan ilmu.
mendapatkan tadi diamalkan. Jadi mulai dari sholatnya, Iya. kemudian ada yang nampak lah Iya, dohirnya, walaupun iya. mungkin tidak semuanya langsung bisa jadi baik, baru ngaji langsung besok jadi orang suci kan, bukan, iya. tapi kan setidaknya ada, oh ternyata sholatnya orang yang santri itu seperti ini, orang yang belajar agama itu seperti ini, ketika dipanggil dan lain-lain itu Iya. ada kedekatan, ada akhirnya tumbuh mahabbah ya, wah mahabbah beda bahasan ini kan. Nanti podcast selanjutnya. Oh, Masya Allah. Oh, Iya. mungkin itu Ustaz, nggih. Iya. Terima kasih Alhamdulillah, atas ya. kedatangannya Sama-sama, jauh-jauh dari kota lain. Iya, terima kasih juga sama sudah turun gunung ke sini ya. Ya alhamdulillah, terus gunung kan. Kalau di atas gak ada sinyal ya. Ya saya sebagai host undur diri, Aman Najita undur diri, dan Ustaz Danang. Oke, saya juga mohon maaf apabila ada silap kata dan kesalahan itu ya. Nah, Insya Allah Ustaz dimaafkan kalau Ustaz. Maafnya lebih banyak. baik. Marilah kita tutup acara podcast hari ini, podcast pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.